Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, perkenalkan nama saya Ida Lutfi Soliha sebagai Ketua Tim Perbankan Syariah SAIS Pasuruan. Di sini saya akan mempresentasikan esai kami yang berjudul Kinerja Perbankan Syariah di Era New Normal. Tahukah Anda bahwa Indonesia adalah sebuah negara dengan jumlah mayoritas penduduknya menganut agama Islam terbesar di dunia, yaitu sebesar 86,93% dari 273,80 juta. Sayangnya, keberadaan bank syariah di negara ini tidak mampu menjadi market leader. Terjadi menurut Hikmah 2017 ada beberapa sebab, diantaranya masyarakat Muslim Indonesia belum sepenuhnya tertarik menggunakan jasa bank syariah. Ada yang masih belum percaya sepenuhnya dengan kesyariahan bank syariah, ada juga yang kewajiban dari tempat bekerja memakai bank konvensional, dan belum adanya pengetahuan tentang transaksi bisnis sesuai syariah. Faktor-faktor inilah kemudian yang menjadi penyebab kinerja perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang lambat. Tercatat dalam laporan statistik perbankan syariah di situs resmi OJK bahwa market share perbankan syariah terhadap aset perbankan nasional hanya 6,71%. Sangat kecil sekali, padahal bank syariah sudah berusia 30 tahun sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1952. Terlebih selama 2 tahun terakhir, pandemi COVID-19 menghantam sektor real begitu dahsyat, turun drastis dari 5,07% pada tahun 2019 menjadi 2,19% di akhir tahun 2020. Karenanya, perbankan syariah perlu memiliki strategi baru agar kinerja dapat melonjak naik dan mampu beradaptasi di era new normal pasca pandemi ini. Di sini kami akan memaparkan tentang strategi kinerja perbankan syariah agar mampu beradaptasi dengan kebiasaan new normal. Pertama, yakni digital banking dan transformation management. Diakui atau tidak, pandemi COVID-19 kemarin telah banyak memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perkembangan ekonomi dunia, sekaligus telah mengajarkan bagi kita semua, khususnya industri keuangan syariah, bahwa untuk tetap eksis di masa pandemi mengharuskan berbuat inovasi baru akan mampu menghadapi zaman yang semakin maju. Uniknya, di masa pandemi kemarin ternyata transaksi keuangan digital terus tumbuh pesat, bahkan menjadi sebuah solusi dan keniscayaan. Apalagi jika kita melihat generasi milenial saat ini yang tidak bisa lepas dari gadget dan online di setiap saat. Karenanya, perbankan syariah perlu melakukan sebuah transformasi manajemen dalam pemanfaatan teknologi, seperti halnya Bank Aladin, satu-satunya bank digital berbasis syariah di Indonesia. Bank digital seperti ini harus diperbanyak dengan pemanfaatan digital. Bank syariah akan tetap eksis dan mampu beradaptasi dengan kondisi saat ini. Strategi berikutnya yakni sinergi dengan banyak merchant di Indonesia. Sahabat Indonesia, pernahkah berkunjung ke kafe atau rumah makan cepat saji atau bahkan restoran-restoran besar yang tersebar di mana-mana? Nah, kita akan melihat di sana ternyata transaksi pembayaran yang dipakai adalah produk instansi keuangan konvensional. Lagi-lagi milik asing atau asing, bukan milik negara kita, apalagi tentang perbankan syariah. Sebut saja misalnya seperti BCA, OVO, GoPay, dan lain sebagainya. Mestinya bank syariah hadir di sana dengan menjalin sinergi dengan banyak merchant di sekitar masyarakat agar mampu dikenal, mudah diakses, dan memenuhi kebutuhan para pelanggannya, hingga pertumbuhan kinerja pun akan semakin naik. Terima kasih. Nah, setelah kita menyimak penjelasan dari tim kami barusan, kita dapat mengambil benang merah dari paparan tersebut, bahwa seperti pepatah Arab mengatakan, musibatul qaumin fahiya aidun li ghairihim. Musibah bagi suatu kaum bisa menjadi hari raya bagi kaum lainnya. Ini sama dengan nasihat orang tua kita dahulu, bahwa ketika kita memukul bagian air, maka permukaan air tersebut akan tertekan ke dalam. Namun lihatlah di permukaan air lainnya, dia akan naik ke atas. Itu artinya pandemi COVID-19 kemarin menjadi bencana nasional dan dapat menerjang banyak usaha dan bisnis. Namun tidak dapat kita pungkiri pula bahwa banyak usaha yang justru mengalami pertumbuhan dahsyat dan berkali lipat saat pandemi kemarin. Dan mereka itulah jenis usaha yang mampu beradaptasi dengan lingkungan, bersahabat dengan teknologi digital. Oleh karenanya, bank syariah harus peka terhadap kondisi ini dan mampu beradaptasi
perubahan yang terjadi, memanfaatkan teknologi digital, bersahabat dengan generasi milenial agar tetap eksis berkilau, transaksi menjadi secepat kilat dan tumbuh besar, walaupun saat kondisi tidak bersahabat. Demikian presentasi yang bisa kami persembahkan, semoga berkenan dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Atas perhatian dan dukungan para sahabat Indonesia, kami dari tim Perbankan Syariah STAIS Pasuruan menyampaikan banyak terima kasih. Jazakumullah ahsanal jazak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.